PT Borneo Indobara atau PT BIB adalah salah satu perusahaan pertambangan di bawah naungan Golden Energy Mines yang berdomisili di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. PT BIB mulai aktif meningkatkan eksplorasi wilayah tambang dan membangun infrastruktur sejak tahun 2006 dengan wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP2B seluas 24.100 hektar. Wilayah konsesi ini terbagi menjadi 4 blok penambangan, yaitu Blok Batu Laki, Sebamban, Kusan, dan Girimulya. Semuanya sedang dalam tahap eksploitasi produksi. Dalam menjalankan operasi, PT BIB berusaha memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, mengacu pada peraturan yang ada. Aturan tersebut diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pemerintah mengatur lebih spesifik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018. Kementerian ESDM selanjutnya mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824K Tahun 2018. Agar pelaksanaan PPM sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar tambang, sejak tahun 2015 PT BIB melakukan pemetaan sosial di seluruh wilayah operasional perusahaan. Pemetaan dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya dengan melakukan self-mapping, konsultasi publik, serta desktop study. Pada tahun 2018, hasil pemetaan sosial tersebut dikemas dalam rencana induk PPM. Pada tahun 2023 nanti, PT BIB akan melakukan evaluasi terhadap rencana induk 5 tahunan yang telah dijalankan. Kerja keras serta dedikasi dari segenap jajaran perusahaan menjadikan PT BIB mampu meraih beragam penghargaan. Penghargaan yang diraih tahun 2019 diantaranya adalah program CSR di BIB adalah merupakan kewajiban daripada suatu usaha tambang. Dasar daripada pelaksanaan program CSR di BIB, kita mulai dengan pemetaan masyarakat sekitar tambang melalui Universitas Lambung Mangkurat. Lantas kita bekerjasama dengan IBB untuk memetakan bahwa program apa saja yang cocok untuk masyarakat sekitar tambang di daerah operasional BIB. PT BIB juga bekerjasama dengan Lembaga Survei Universitas Indonesia untuk mengukur indeks kemakmuran sebelum program itu dicanangkan dan dilaksanakan. Sehingga kita harapkan setiap 5 tahun nanti akan disurvei kembali sampai sejauh mana tingkat keberhasilan daripada program CSR yang telah dilaksanakan melalui program PPM yang dikerjakan oleh IBB tersebut. Di samping itu, PT BIB juga bekerjasama dengan IBB untuk mengawal pelaksanaan program CSR itu sebagai persiapan pasca tambang masyarakat sekitar tambang. Diharapkan pada saat tambang berakhir, kita kembali lagi kita evaluasi indeks kemakmurannya itu dari sebelum dan sesudahnya itu ada peningkatan atau tidak. Karena esensi daripada CSR itu adalah jadilah tamu yang baik, simbiosis mutualisme, dan kalau ada masalah saling membantu memecahkan masalah tersebut. Sehingga kalau ini tercipta dengan baik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan akan terjalin secara harmonis. Perusahaan mendapatkan keuntungan, pemerintah mendapatkan keringanan dengan adanya program CSR tersebut, masyarakat menerima manfaat dengan adanya program tersebut. Pelaksanaan program PPM PT BIB mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824K Tahun 2018. Terdiri dari 8 pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi real, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan, dan infrastruktur.
Berawal dari kondisi memprihatinkan di beberapa sekolah, PT BIB menginisiasi program khusus untuk memperbaiki beberapa sekolah yang kondisinya memprihatinkan dengan menambah unit ruang kelas, merenovasi beberapa ruang kelas yang rusak, serta mengganti meja dan bangku yang kurang layak. Pelaksanaan program multi-years ini dimulai sejak Oktober 2018 dan berlanjut hingga bulan Maret 2019. Saat ini PT BIB telah memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan di 10 sekolah penerima manfaat dengan membangun dan merenovasi 17 ruang kelas serta menyediakan 480 buah meja dan bangku. Jarak sekolah yang cukup jauh menjadi kendala bagi siswa di Desa Mekarjaya, Kecamatan Angsana. PT BIB memberikan solusi program reguler berupa pengadaan bus sekolah untuk antar jemput para siswa. Kami dari pemerintah desa mengajukan CSR kepada PT Borneo Indobara sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat. Dan ini sangat luar biasa, kami dari pemerintah desa menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak PT Borneo Indobara yang sudah turut berpartisipasi dalam program pendidikan yang ada di Desa Mekarjaya. Saat ini perjalanan pergi dan pulang sekolah sejauh 14 km tidak lagi menjadi kendala. Program pelatihan life skill masuk dalam kategori program reguler. Salah satunya adalah pelatihan pemanfaatan plastik kemasan. Program ini dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja setempat melatih 30 ibu-ibu PKK dari 6 desa memanfaatkan plastik bekas kemasan menjadi tas dan tempat tisu. PT BIB menginisiasi program khusus berupa penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS yang dimulai sejak tahun 2018 dan berlanjut hingga tahun 2019. Program multi-years ini dimulai dengan membuat sumur bor, pendalaman embung yang memompakan air bersih berkapasitas 3.000 meter kubik, serta pembangunan menara air di tiap desa untuk kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga. Program PAMSIMAS telah dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi 1.020 KK yang terdiri dari 450 KK di Desa Banjarsari, 180 KK di Desa Sumberbaru, 305 KK di Desa Sebamban Lama, dan 85 KK di Desa Sebamban Baru. Dulu di sini memang kalau waktu kemarau itu sangat sulit untuk mencari air. Nah, alhamdulillah sekali juga setelah terbangunnya tower ini, air dari bor itu bisa naik ke tower sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Fasilitas ambulans belum tersedia di beberapa puskesmas sekitar tambang. PT BIB menginisiasi program reguler penyediaan kendaraan darurat ini sekaligus menjadi fasilitas pendukung program pembangunan Puskesmas Rawat Inap Plus yang sedang berjalan. PT BIB juga menginisiasi program reguler perbaikan sanitasi dan MCK di Desa Binawara, Desa Teluk Kepayang, dan Desa Kuranji. Pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat merupakan program reguler yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta puskesmas setempat. Di tahun 2019 ini, PT BIB juga memberikan pelatihan solusi tanggap darurat penanganan pertama jika terjadi kecelakaan di dalam rumah. PT BIB bekerja sama dengan PT Batel menginisiasi program khusus untuk budidaya padi organik dengan melakukan pendampingan selama 1 tahun. Awalnya, penerima manfaat hanya 21 orang petani yang dibagi dalam 3 kelompok di 3 desa, yaitu Desa Sumberbaru, Desa Tegalsari, dan Desa Tibarau Panjang. Namun setelah terlihat adanya peningkatan pada hasil panen pertama, anggota kelompok tani padi organik meningkat menjadi 30 orang. Dari BIB ngasih penyontohan nyekolahin saya itu bikin obat-obatan, obat pupuk itu, bikin pupuk organik itu. Nah, bedanya baik ini Pak, yang pakai pupuk organik ini.
Dari pelaksanaan program multi-years ini, sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2019, produk tani organik sudah 2 kali panen raya, dengan perkiraan hasil panen sekitar 2 hingga 3 ton per hektar. PT BIB menginisiasi program reguler berupa pengembangan tanaman hidroponik bersama masyarakat desa Sebamban Lama, mulai dari penyiapan infrastruktur, pelatihan teknik tanam hidroponik, hingga pemasaran. Program multi-years yang dimulai sejak tahun 2018 dan berlanjut hingga 2019 ini, pengelolaannya telah diserahkan ke Bunda setempat. Semua tanaman yang dikembangkan adalah komoditas sayuran dan dibutuhkan setiap hari, sehingga PT BIB dapat mengakomodir pemasaran tanaman hidroponik ini melalui kantin PT BIB. Ini hidroponik, bantuan program CSR dari BIB. Kemarin sudah menghasilkan berapa kali tanaman sayur-sayuran yang sudah disuplai ke BIB juga, ke kantin BIB. Pada program reguler peternakan ayam tahap kedua di tahun 2019, penerima manfaat adalah masyarakat Desa Hatiif dan Desa Mangkalapi. Bantuan yang diberikan berupa ayam kampung untuk dikembangkan oleh kelompok masyarakat agar dapat meningkatkan penghasilan masyarakat di sekitar tambang tersebut. Program budidaya vanili merupakan program khusus yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 dan tahun 2019 ini memasuki tahap kedua. PT BIB memberikan bantuan awal 6.000 bibit vanili kepada 3 kelompok beranggotakan 30 orang sehingga setiap petani mendapatkan 200 bibit. PT BIB menginisiasi program khusus berupa kegiatan transfer keilmuan bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor. Sebagai fasilitas penunjang, PT BIB membangun Community Learning Center atau CLC di area nursery PT BIB. Ini merupakan area terpadu yang menjadi pusat pembelajaran integrated farming system dan tempat percontohan bagi masyarakat untuk belajar cara bertani dan manajemen pertanian yang baik. Dalam program yang termasuk dalam program pasca tambang ini, terdapat 7 demplot bisnis yang dikembangkan, yaitu cabai, jamur, jagung, ayam petelur, ayam pedaging, kambing, dan sapi. Masyarakat yang sudah belajar di CLC ini dapat meniru dan mengembangkan usaha di desa masing-masing. Sebagai diversifikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, PT BIB memberikan permodalan untuk kelompok usaha budidaya madu kelulut milik masyarakat di Desa Bunati. Awalnya program khusus ini hanya diikuti 8 nelayan penerima manfaat. Sekarang total 15 nelayan Desa Bunati telah menjadi partisipan. Pada bulan Juni 2019, PT BIB memberikan bantuan 30 log lebah kelulut serta puluhan pohon bunga untuk makanan lebah dan sudah mulai panen pada bulan September 2019. Kami, kelompok Tani Usaha Jaya, kami mengajukan proposal sehingga di tahun 2019 kami diberi bantuan 30 log sarang lebah madu kelulut yang kemudian kami budidayakan di lokasi bersama dengan kelompok Tani Usaha Jaya Desa Bunati. Salah satu program reguler bidang sosial budaya adalah pengembangan rumah tahfidz. Program yang telah dimulai sejak tahun 2018 ini telah membina 3 rumah tahfidz. Sebagai exit strategi dalam pemenuhan biaya operasional dalam program rumah tahfidz tahap kedua di tahun 2019, PT BIB menginisiasi lahan usaha perikanan dan peternakan bagi pengelola rumah tahfidz. Dengan harapan dari lahan usaha tersebut, kelak rumah tahfidz dapat beroperasi secara mandiri. Dulu itu lelenya 2.000, nilainya 2.000. Pakannya juga dikasih dari sana juga. PT BIB menginisiasi program reguler tahunan berupa dukungan MTQ Kabupaten di Kecamatan, penyelenggaraan Bazar Ramadan, sumbangan hewan kurban peringatan Idul Adha, serta mendukung kegiatan atau festival keagamaan lainnya.
Pada tahun 2019 ini, PT BIB telah membagikan kitab suci, yaitu Al-Quran dan Injil. 1000 Al-Quran dan 100 Injil telah dibagikan kepada masyarakat melalui masjid dan gereja di 17 desa sekitar. PT BIB juga melakukan aksi filantropi dengan memberikan sumbangan pada kawasan terdampak bencana banjir di Ring 1 wilayah kerja PT BIB. Dalam kegiatan kesenian, PT BIB mendukung pelatihan pentas seni tari Bali Ganjur di Kecamatan Sungai Loban dan mendukung kegiatan Kumdatus, sebuah kelompok kesenian Dayak Meratus. Sesuai dengan blueprint pelaksanaan PPM di Kabupaten Tanah Bumbu, PT BIB menginisiasi program penanaman pohon mangrove dan tanaman buah sebagai bagian rencana awal dari program ekowisata. Dalam pelaksanaan program reguler yang bekerja sama dengan HSE PT BIB serta Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru telah dilakukan penanaman 6.000 bibit mangrove di area pantai Desa Setarap dan 500 bibit tanaman buah di lingkungan Desa Angsana. Selain penanaman pohon, upaya menjaga lingkungan adalah dengan membiasakan masyarakat membuang sampah pada tempatnya. PT BIB menginisiasi program reguler berupa pemberian tong sampah di Desa Kuranji, Desa Binawara, Desa Lasung, sekaligus mengkampanyekan Supan Mun Rigat yang dalam bahasa lokal berarti malu bila kotor. Menjalin mitra dan relasi merupakan bagian dari program PPM PT BIB. Stakeholder Gathering and Meeting dilakukan setiap kuartal dengan menjalin relasi positif dan mempererat hubungan yang memang awalnya sudah baik. Selain stakeholder gathering and meeting, juga dilaksanakan kegiatan networking and partnership. Tujuannya untuk membangun relasi dan membuka potensi kerjasama baru dengan pihak lain di luar pemangku kepentingan. Selain dengan masyarakat sekitar, pemerintah setempat, dan pemangku kepentingan, PT BIB juga menjalin relasi dengan media. Tujuannya tentu saja untuk menyampaikan informasi korporasi yang sekiranya menjadi inspirasi bagi pihak lain dalam konteks yang positif. PT BIB menginisiasi program khusus untuk meningkatkan fasilitas puskesmas yang sudah ada agar menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus. Diharapkan pembangunan ini dapat memberikan akses kesehatan yang dekat dengan fasilitas dan peralatan yang mumpuni serta tenaga medis spesial yang handal. Puskesmas Rawat Inap Plus ini diharapkan dapat menjadi puskesmas percontohan dengan standar fasilitas dan tata kelola melebihi puskesmas yang ada di Kalimantan Selatan pada umumnya. PT BIB bahkan bertekad menjadikan Puskesmas Rawat Inap Plus ini menjadi yang terbaik di Indonesia. Tidak hanya fungsi dan fasilitas puskesmas, tata kelola manajemen pelayanan, alat kesehatan, serta SDM juga ditingkatkan kualitasnya. Eka Hospital International akan memberikan pelatihan dan pendampingan tata kelola manajemen. Dilatar belakangi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang mayoritas Muslim, maka salah satu program khusus PPM PT BIB tahun 2019 adalah pembangunan Masjid Apung. Lokasi yang dipilih adalah Desa Gusungai, Kecamatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Masjid Apung yang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan berskala kabupaten bahkan provinsi ini diharapkan menjadi sentra wisata religi dan landmark baru Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga dapat meningkatkan ekonomi di desa-desa sekitar. Untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur di Kabupaten Tanah Bumbu, PT BIB menginisiasi program khusus berupa pembangunan underpass Simpang Telkom Desa Banjarsari. Dengan underpass ini, akses warga keluar masuk desa menjadi lebih mudah dan aman karena tidak lagi melewati jalan hauling. Pembangunan underpass Simpang Telkom merupakan program multi-years yang dimulai sejak tahun 2018 dan pada tahun 2019 telah selesai dilakukan pembangunan tahap kedua.
Memperbaiki tempat ibadah menjadi bagian dari program PPM PT BIB. Beberapa tempat ibadah yang sudah diperbaiki adalah Masjid Sebamban Lama, Masjid Angsana, dan Musola SMPN 1 Angsana. Waktu pekerjaannya mulai tahun 2019 dan berlanjut hingga tahun 2020. PT BIB menginisiasi program khusus dengan melakukan perkerasan jalan akses desa setempat agar masyarakat tetap bisa melintas dengan aman. Perkerasan jalan desa Trimartani sepanjang 5,2 km dimulai sejak tahun 2018 dan pada tahun 2019 ini telah selesai dilakukan. Perkerasan jalan desa Hatif sepanjang 960 meter juga telah selesai dikerjakan. PT BIB juga menginisiasi program reguler perbaikan jembatan yang menjadi akses masyarakat untuk keluar masuk desa. PT BIB melakukan usaha perbaikan jembatan di 2 desa, yaitu Jembatan Desa Bunati dan Jembatan Desa Girimulya. Berdasarkan rapat koordinasi Ditjen Minerba, PT BIB berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam program bantuan pasang baru listrik 450 VA secara bertahap selama 3 tahun bagi 10.000 KK rumah tangga miskin. Pemasangan listrik telah dilakukan untuk 54 KK di Desa Trans Nelayan Angsana serta 766 KK di 5 kabupaten di Kalimantan Selatan. PT BIB menginisiasi program reguler membangun sebuah gedung yang akan dimanfaatkan sebagai pusat seni dan olahraga skala kecamatan. Inisiasi awal dilakukan di kuartal 4 tahun 2019 dan dijadwalkan pelaksanaan konstruksi dimulai pada awal tahun 2020. PT BIB juga menginisiasi program reguler memperbaiki pagar makam Batu Meranti sepanjang 60 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota Komisi 3 dari Kabupaten Tanah Bumbu terkait program-program CSR yang diberikan oleh PT Borneo Indobara. Kami sangat mengapresiasi sekali di mana program-program tersebut sudah bersinergi lah dengan daerah kami Kabupaten Tanah Bumbu. Mungkin sekian, terima kasih. Demikian program ini kami sajikan. Semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT Borneo Indobara di tahun 2019.